Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natul Izzah dengan NIM G002528 dengan kelompok B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai praktikum anatomi yang sudah dilakukan kemarin. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, kasus pertama, yaitu mengenai vertebrae. Jadi vertebrae ini yang akan saya bahas kali ini yaitu ada osa atau tulang-tulangnya, kemudian ada artikulasium atau persendiannya, dan ada ligamenta penyusun dari vertebrae tersebut. Yang pertama ada kolumna vertebrae. Nah, kolumna vertebrae ini tersusun dari 33 tulang, di mana terbagi menjadi 7 vertebrae cervicalis, kemudian ada 12 vertebrae thoracica, kemudian ada 5 vertebrae lumbales di bagian sini. Kemudian ada 5 os sacrales yang melebur menjadi satu menjadi os sacrum di bagian sini. Kemudian ada 4 os coccygeus yang bergabung menjadi satu menjadi os cocci di sini. Oke, kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis terdiri dari 7 tulang, di mana ada yang tipikal yaitu dari vertebrae cervicalis ke-3 sampai ke-6, kemudian ada os atlas, os aksis, dan prominennya. Nah, bisa dilihat di sini di os atlas di tampak superiornya, di sini ada facies articularis superior yang nantinya dia akan bersendi dengan condylusnya os occipitalis. Kemudian di sini ada proses transversusnya, di sini ada penonjolan yang disebut tuberculum anterius, kemudian di sini ada lengkungan yang disebut arcus anterior. Kemudian di sini ada fovea dentis, di mana akan bersendi dengan facies articularisnya milik os aksis. Nah, kemudian lanjut di sini ada aksis atau os aksis tampak anteriornya. Di sini bisa dilihat ada penonjolan tinggi. Di sini disebut dens axis, di mana ada permukaan yang disebut facies articularis anterior yang nantinya akan bersendi dengan fovea dentis os atlas. Kemudian di sini ada facies articularis inferior untuk bersendi dengan vertebrae cervicalis di bawahnya, kemudian yang superior. Kemudian di sini ada korpusnya atau badannya, kemudian ada processus articularis yang zygapophysis-nya, dan ada processus transversusnya. Kemudian lanjut di bagian vertebrae cervicalis yang tipikal, di sini terlihat dari vertebrae cervicalis ke-5, dia memiliki processus spinosus yang bifida yang bercabang dua seperti ini. Kemudian dia ada foramen vertebrale yang untuk dilewati oleh medula spinalis yang untuk sampai ke foramen magnum. Kemudian di sini ada foramen transversarium yang lubang kecil di sini. Kemudian di sini ada processus articularis superior. Jadi nanti dia akan membentuk articulatio zygapophysis yang nantinya akan bersendi dengan vertebrae cervicalis di atasnya. Kemudian di sini ada tuberculum yang posterius dan tuberculum anterius. Kemudian vertebrae cervicalis yang ke-7 atau yang prominens, dia yang membuat berbeda adalah processus spinosusnya ini terlihat sangat menonjol dan dia tidak bercabang, tidak bifida. Kemudian di sini masih tetap ada korpus, masih tetap ada foramen vertebrale untuk medula spinalis, kemudian ada lamina, pediculus, dan foramen transversariumnya juga ada. Kemudian lanjut ke vertebrae thoracica. Jadi dia ini ada 12 tulang. Kemudian di sini ada vertebrae thoracica ke-5. Dia mempunyai korpus seperti jantung bentuknya, kemudian ada foramen vertebralenya yang untuk dilewati medula spinalis. Kemudian di sini ada pediculus arcus vertebrae lengkungan. Kemudian dia punya kolumnya. Kemudian ada articulatio capitalis costae yang di sini. Jadi nanti fovea costalis superiornya itu bersendi dengan caput costae. Kemudian di sini ada articulatio costotransversaria di mana fovea costalis processus transversinya nanti bersendi dengan os costae. Kemudian ada proses spinosusnya juga. Dan ada lamina arcus vertebrae di bagian sini. Oke, untuk di bagian lateralnya kita bisa melihat di sini ada korpusnya, kemudian ada fovea costalisnya ini yang akan bersendi dengan os costae. Kemudian, nah di sini untuk vertebrae thoracica yang ke-12. Jadi dia ini bedanya proses spinosusnya itu dia lebih pendek dibandingkan dengan yang ini. Kemudian masih tetap kemudian proses spinosusnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proses mamillaris di bagian posterior,
kemudian di bagian superior, kemudian processus accessorius di bagian sini, dan processus articularis inferior. Kemudian lanjut ke vertebrae lumbalis. Dia ini memiliki korpus yang semilunar, setengah lingkaran seperti itu. Kemudian ada lapisan epiphysis annularisnya. Kemudian dia memiliki foramen vertebralnya juga. Ada processus accessorius, processus mammillaris, dan processus spinosus. Kemudian di sini juga ada lamina arcus vertebrae-nya. Nah, untuk di bagian anteriornya bisa dilihat ada fascias articularis inferior yang untuk bersendi dengan os vertebrae lumbalis di bawahnya ataupun di atasnya. Kemudian di sini ada fascias invertebralis inferior untuk bersendi, dan ada processus costalis di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk vertebrae sacralis. Vertebrae ini dia tampak anteriornya bisa dilihat ada promontium di sini, kemudian ada sayap-sayap yang disebut ala ossis sacri. Kemudian di sini ada penonjolan processus articularis superior, dan di sini ada lubang-lubang yang disebut foramina sacralia anteriora. Kemudian di sini ada seperti puncak namun di bawah dinamakan apex ossis sacri. Nah, untuk bagian posteriornya bisa dilihat di sini ada hiatus sacralis. Jadi dia akhir dari lubang kanalis sacralis. Kemudian ada penonjolan yang disebut crista sacralis mediana. Kemudian ada fascias auricularis yang akan bersendi dengan os coxae. Kemudian di sini ada crista sacralis laterales, medialis, dan foramina sacralia yang posteriora. Kemudian di sini ada os coccygeus. Dia ada tulang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, lanjut. Di sini ada tentang artikulasionya atau yang disebut artrologi. Nah, yang pertama ada articulatio ancovertebralis, di mana antar processus uncinati os vertebrae. Di sini ada processus uncinatusnya yang di sini dan di sini. Kemudian membentuk sendi atau articulatio ancovertebralis. Kemudian yang kedua ada articulatio zygapophysialis. Dia antara processus articularis yang superior dan inferior. Kalau superior dia milik os yang di bawahnya dan inferior yang di atasnya. Jadi di sini ada untuk contohnya, di sini ada yang cervicalis, dia dari processus articularis yang inferior punyanya os di atasnya, dan processus articularis inferior yang punya os di bawahnya. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada yang thoracica, kemudian ada lumbalis. Nah, ini semua adalah sendi zygapophysialis. Kemudian lanjut yang sendi ketiga yaitu articulatio atlanto-occipitalis. Sesuai namanya berarti os atlas dengan os occipital. Yang tadi di sini atlanto-occipitalis dia antara condylusnya os occipital dengan fascias articularisnya os atlas. Kemudian untuk yang keempat ada articulatio atlanto-axial. Berarti ini antara os atlas dengan os aksis. Nah, di sini bisa dilihat di antara ini dia dens aksisnya akan bersendi dengan fovea dentisnya milik si os atlas. Nah, kemudian lanjut ligamenta dari os vertebrae. Jadi ligamenta di sini ada ligamentum longitudinale posterius yang dia masuk ke dalam foramen vertebrale yang menempel di sini. Kemudian ada ligamentum longitudinale anterius. Ini yang posterius, ini yang anterius. Kemudian ada ligamenta flava dan ada ligamentum nuchae yang di bagian sini. Kemudian ada ligamentum supraspinosum di antara proses spinosumnya. Kemudian ada ligamentum interspinosum di antara spina-spinanya. Nah, di sini bisa lihat ada di sini ligamentum flavumnya, dan ini yang supraspinasum. Oke, lanjut ke di sini kasus yang kedua mengenai plexus brachialis. Berarti nervus-nervus yang ada di regio brachialis. Nah, yang dibagi menjadi 3 fasciculus. Yang pertama ada fasciculus lateralis, kemudian medialis, dan posterior. Untuk yang lateralis di sini ada nervus thoracalis lateralis, kemudian ada nervus musculocutaneus, kemudian ada nervus medianus. Yang ini.
Kemudian untuk fasciculus medialis dia ada nervus thoracalis medialis, kemudian nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, kemudian ada nervus ulnaris dan nervus medianus. Kemudian untuk yang fasciculus posterior dia ada nervus subscapularis superior, kemudian nervus subscapularis inferior dan nervus radialis, kemudian ada nervus axillaris dan nervus thoracodarsalis. Nah, di sini terlihat ada pembagian-pembagian nervus-nervusnya, lebih jelasnya lagi. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu tentang regio femoralis, ada osa, tulang-tulangnya, muskuli, otot-ototnya, dan inervasi dari otot-otot di regio femoralis itu apa saja. Nah, di sini bisa dilihat ada penampakan os femur, dia di bagian tampak anterior dan posterior. Untuk yang anterior di sini ada caput ossis femoris yang nantinya akan bersendi dengan acetabulumnya os coxae yang membentuk articulatio coxae. Di sini ada fovea capetis ossis femoris untuk dilekatkan ligamentum. Kemudian di sini ada penonjolan yang besar dinamakan trochanter major dan yang penonjolan kecil disebut trochanter minor. Kemudian di sini ada kolumnya dan ada linea intertrochanterica. Berarti garis di antara kedua trochanter. Kemudian di sini ada bagian tubuhnya. Jadi di sini epiphysis proximal, di sini diaphysis, dan di sini ada epiphysis distal. Nah, kemudian di sini ada condylus. Jadi di sini condylus lateral, kemudian di sini ada condylus medial. Nah, kemudian di sini di tengah-tengahnya ada permukaan untuk os patella. Kemudian di sini di bagian medial ada epicondylus medial, kemudian di sini ada epicondylus lateral. Kemudian untuk tampak posteriornya, di sini masih ada caput, masih ada fovea, kemudian ada kolumnya, ada trochanter major, kemudian trochanter minor. Kemudian di sini ada linea aspera, di mana di bagian atas dia akan menjadi linea pectinea untuk dilekati ligamentum pectineus, dan ada tubulitas glutea. Kemudian di sini ada permukaan untuk poplitea. Kemudian di sini ada linea supracondylaris lateralis. Kemudian di sini ada linea supracondylaris medialis. Jadi dia di atas condylaris. Nah, kemudian di sini juga ada condylarisnya. Di sini ada condylus medial, kemudian di sini ada condylus lateralnya. Nah, kemudian di tengah-tengah antara condylusnya dinamakan fossa intercondylaris. Di sini tetap ada epicondylus lateral dan epicondylus medial. Oke, lanjut di muskulinya. Untuk di bagian posterior, di bagian atas, jadi di sini ada musculus psoas major dan iliacus. Nah, mereka berdua ini akan bergabung menjadi musculus iliopsoas. Nah, kemudian di sini ada quadriceps femoris. Jadi musculus quadriceps femoris ini terdiri dari musculus vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, dan vastus intermedius. Jadi ada 4 musculus. Nah, fungsi-fungsi dari musculus tersebut itu adalah fleksi dan ekstensi. Nah, untuk persarafannya juga dia dinervusi oleh nervus femoralis, kecuali musculus psoas major, dia dinervusi oleh rami anteriores. Nah, kemudian untuk di sini juga ada satu lagi yaitu musculus sartorius. Nanti dia adalah musculus terpanjang. Nanti dia akan miring seperti ini dan nanti akan berinsersio di sini. Oke. Nah, dia ini origonya dari sias yang ini, yang tadi, kemudian insersionya ke fascias medialis tibia. Nah, dia untuk fleksi femur. Kemudian lanjut ke bagian medial. Jadi di sini ada obturator externus, kemudian ada adductor magnus, ada pectineus, ada adductor brevis yang ini, kemudian ada adductor longus yang panjang, kemudian ada gracilis. Nah, mereka ini sesuai namanya fungsinya untuk adduksi femur. Jadi kecuali yang untuk rotasi adalah yang musculus obturatus externus yang ini. Jadi mereka semua disarafi oleh nervus obturatorius kecuali musculus yang pectineus. Dia disarafi oleh nervus femoralis, dan untuk adductor magnus dia disarafi oleh nervus ischiadicus. Ada yang disarafi oleh nervus ischiadicus. Kemudian lanjut ke bagian muskulinya yang bagian posterior.
dia disebut hamstring muscle. Jadi di sini ada musculus biceps femoris yang ini, kemudian ada musculus semitendinosus yang ini, dan musculus semimembranosus yang ini. Jadi dia berorigo di caput lumum dan caput brevis dan tuber ischiadicum. Kemudian mereka semua dinervusi oleh nervus ischiadicus. Nah, fungsinya itu untuk fleksi dan rotasi tungkai bawah. Kemudian untuk inervasinya di sini ada nervus iliohipogastricus yang fungsinya itu untuk bagian lateral di bagian atas perut, di bagian bawah perut. Kemudian ada ilioinguinal untuk bagian inguinal. Kemudian ada nervus cutaneus femoralis lateralis yang untuk di bagian lateral femur. Kemudian ada genitofemoralis untuk bagian alat-alat reproduksi yang ini di bagian sini. Kemudian ada nervus femoralis di bagian medial dari femur untuk mensarafi mus-mus yang ada di bagian medial pada femur, dan nervus obturatorius untuk bagian ini untuk bagian tengah, dan ini untuk bagian medial femurnya. Di sini juga obturatorius. Kemudian untuk yang di bagian atas ini itu ada nervus lumbalis dan nervus iliohipogastricus. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.